Pernah nggak sih Bapak Ibu dengar kalau makanan sederhana seperti singkong rebus itu dianggap remeh? Banyak orang bilang singkong itu cuma makanan pengganjal perut zaman dulu, makanan orang desa, nggak punya manfaat istimewa. Padahal, fakta terbaru menunjukkan bahwa singkong rebus justru menyimpan segudang rahasia kesehatan yang tak pernah dibahas secara luas. Banyak yang nggak percaya, bahkan beberapa orang menganggap ini hanya mitos atau cerita lama dari nenek moyang. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa di balik kesederhanaannya, singkong rebus ternyata menyimpan manfaat ajaib yang selama ini kita sepelekan? Kalau Bapak Ibu sering merasa mudah marah, sering pusing, khawatir dengan jantung, takut stroke, atau punya masalah tekanan darah tinggi, wajib banget nonton video ini sampai selesai. Karena yang akan saya bongkar hari ini, benar-benar bikin kaget, dan belum pernah dibahas secara tuntas dimanapun. Bahkan di acara kesehatan di TV. Saya pernah berbincang langsung dengan seorang dokter spesialis bedah senior, dari rumah sakit besar di Jakarta. Beliau menceritakan pengalaman menarik ketika menangani pasien lansia usia di atas 73 tahun, yang ternyata punya kebiasaan makan singkong rebus setiap pagi dan sore. Anehnya, pasien ini jarang sekali mengeluh masalah jantung, tekanan darahnya stabil, bahkan daya ingatnya tajam dan tidak gampang lupa. Dokter tersebut sampai heran, lalu melakukan penelitian kecil bersama timnya. Hasilnya, pasien-pasien yang rajin mengonsumsi singkong rebus, ternyata memiliki pembuluh darah lebih sehat, resiko stroke lebih rendah, dan tidak gampang stres. Ini membuktikan, kadang yang dianggap sepele justru punya kekuatan tersembunyi luar biasa. Fakta ini sempat menghebohkan lingkungan medis kecil di rumah sakit tersebut. Dan saya yakin, Bapak Ibu juga pasti penasaran, apa sih sebenarnya rahasia di balik singkong rebus ini? Nah, sebelum saya bongkar satu persatu manfaat ajaib singkong rebus, saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, berasal dari kota mana dan usia berapa? Tulis di kolom komentar ya, saya sangat ingin tahu, siapa saja yang sudah menikmati manfaat singkong rebus, atau yang baru mau coba setelah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai info kesehatan alami yang jarang dibahas di tempat lain. Pastikan juga tonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti, saya akan bagikan tips khusus mengolah singkong rebus supaya manfaatnya lebih maksimal untuk kesehatan Bapak Ibu semua. Siap? Yuk kita mulai pembahasannya. Obat penurun emosi yang alami. Bapak Ibu, mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya, bahwa singkong rebus yang begitu sederhana bisa menjadi obat penurun emosi alami. Khususnya bagi para lansia. Banyak orang menganggap jika sudah usia di atas 70 tahun, pasti mudah marah, gampang tersinggung, dan suasana hati sering tidak stabil. Bahkan, ada anggapan bahwa faktor usia membuat orang tua semakin sulit mengendalikan amarah, gampang tersulut oleh masalah sepele, entah karena suara cucu yang berisik, harga sembako naik, atau sekadar televisi yang mendadak rusak. Tapi tahukah Bapak Ibu, menurut beberapa penelitian terbaru dan pengalaman nyata para lansia di pelosok desa, singkong rebus ternyata bisa membuat perasaan lebih adem, tenang, bahkan bisa membantu mengendalikan emosi negatif yang selama ini sering muncul tanpa disadari. Ceritanya, ada seorang nenek di desa di Jawa Tengah, usia 82 tahun, namanya Mbah Yani. Setiap pagi sebelum subuh, ia selalu merebus singkong sendiri. Anehnya, meskipun beliau sudah sepuh, dan hidup hanya berdua dengan cucu, jarang sekali terlihat marah, atau mengeluh. Banyak tetangga yang heran, padahal kehidupan Mbah Yani penuh tantangan, dan kadang serba kekurangan. Ketika ditanya rahasianya beliau hanya tersenyum, dan bilang, makan singkong rebus setiap pagi, insya Allah hati adem. Setelah diteliti, ternyata di dalam singkong rebus terdapat zat alami bernama triptofan dan magnesium, yang bisa meningkatkan produksi hormon serotonin di otak. Hormon ini dikenal sebagai hormon bahagia, yang berperan penting menstabilkan emosi, mengurangi kecemasan, dan membuat suasana hati jadi lebih positif. Zat ini jarang ditemukan pada makanan pokok lain, seperti nasi, atau roti. Lebih hebatnya lagi, magnesium dalam singkong rebus, bisa membantu otot-otot tubuh lebih rileks, mengurangi ketegangan otot, akibat stres, dan menurunkan tekanan mental. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sering merasa gelisah, mudah tersinggung, atau sering ngedumel, coba deh, rutin konsumsi singkong rebus setiap pagi. Tidak hanya murah, mudah didapat, dan aman bagi lambung, tetapi manfaatnya bisa dirasakan langsung. Banyak lansia yang mengaku setelah makan singkong rebus secara rutin, perasaan mereka jadi lebih stabil, tidak gampang naik pitam, dan kualitas tidur pun membaik. Hal ini membuat hari-hari lebih menyenangkan, hubungan dengan keluarga jadi lebih harmonis, dan jauh dari konflik kecil yang biasanya sering muncul tanpa sebab. Kalau Bapak Ibu merasa akhir-akhir ini sering panas hati, cobalah resep sederhana ini. Siapa tahu,
manfaat singkong rebus sebagai penurun emosi benar-benar bisa dirasakan dan membawa perubahan besar dalam hidup sehari-hari. Menariknya, dokter spesialis jiwa pun mengakui manfaat ini setelah melihat beberapa pasien lansia yang dulunya sering mudah marah, menjadi jauh lebih tenang dan bahagia setelah rutin mengonsumsi singkong rebus. Walaupun terdengar kontroversial, ini adalah salah satu rahasia kesehatan yang sering diabaikan. Tidak ada salahnya mencoba, apalagi bagi para lansia yang ingin tetap bahagia di usia senja. Ingat, tidak semua solusi harus mahal dan rumit. Terkadang, yang sederhana seperti singkong rebus, justru menyimpan rahasia kesehatan luar biasa yang belum pernah kita sadari sebelumnya. Jaga jantung tetap muda. Lanjut ke manfaat kedua yang benar-benar di luar dugaan, bahkan bikin para dokter angkat tangan. Singkong rebus ternyata punya kemampuan luar biasa untuk menjaga kesehatan jantung. Bahkan di usia lanjut, banyak orang, bahkan anak muda, sekarang sudah waspada dengan penyakit jantung. Tapi, ironisnya, yang sering terjadi, makanan sehat yang dianjurkan justru mahal atau sulit didapat. Singkong rebus, sebaliknya, sering dipandang sebelah mata. Padahal, di balik kesederhanaannya, singkong rebus ternyata menyimpan senjata rahasia untuk menjaga jantung tetap sehat, elastis, dan kuat sampai usia 80 tahun ke atas. Ada kisah inspiratif dari Pak Umar, usia 75 tahun, mantan pekerja buruh tani di Yogyakarta. Ia mengaku sejak usia muda sudah terbiasa makan singkong rebus sebagai pengganti nasi, terutama saat panen belum tiba. Sampai sekarang, di usianya yang sudah kepala 7, Pak Umar tetap bisa berjalan kaki jauh, bercanda dengan cucu-cucunya, bahkan ikut main sepak bola kecil di halaman rumah. Ia jarang mengeluh lemas, tidak pernah sesak nafas, dan detak jantungnya tetap normal setiap kali dicek oleh bidan desa. Setelah diteliti, ternyata rahasianya adalah kandungan serat pangan, dietary fiber, yang sangat tinggi dalam singkong rebus. Serat pangan ini berfungsi membersihkan pembuluh darah dari tumpukan lemak jahat, LDL, mengurangi risiko plak yang menyebabkan penyumbatan arteri, dan membantu menurunkan kolesterol secara alami. Tidak hanya itu, singkong rebus juga mengandung kalium potasium yang cukup tinggi, sangat penting untuk menjaga ritme detak jantung agar tetap stabil. Kalium membantu mengatur tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, sehingga jantung tidak mudah kaget atau bekerja terlalu keras. Bahkan beberapa penelitian kecil di luar negeri menyebutkan bahwa konsumsi singkong rebus secara teratur bisa membantu mengurangi resiko serangan jantung hingga 30% pada lansia. Ini tentu mengejutkan, apalagi jika dibandingkan dengan makanan sehat impor yang harganya selangit. Keajaiban singkong rebus sebagai penjaga jantung juga terbukti pada kelompok lansia di daerah pedesaan, yang mayoritas tidak pernah mengalami serangan jantung mendadak, meski aktivitas fisik mereka cukup tinggi. Para dokter di puskesmas sampai heran, mengapa kasus jantung koroner di desa lebih rendah dibandingkan di kota, padahal fasilitas kesehatan lebih sederhana. Jawabannya sederhana, gaya hidup sehat, termasuk makan singkong rebus, yang sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin jantungnya tetap muda, kuat dan sehat, tanpa harus bergantung pada obat kimia, tidak ada salahnya mulai membiasakan diri makan singkong rebus setiap hari. Rasakan sendiri manfaatnya, dan buktikan bahwa makanan kampung pun bisa menjadi penjaga jantung terbaik yang pernah ada. Dan jangan kaget Bapak Ibu, jika nanti dokter kaget melihat hasil cek kesehatan yang lebih baik setelah rutin makan singkong rebus. Ini bukan sekadar cerita lama, tapi fakta yang sudah dibuktikan oleh banyak lansia di Indonesia. Tidak ada salahnya mencoba, apalagi singkong rebus mudah didapat, murah, dan rasanya pun enak. Mulai sekarang, jangan remehkan singkong rebus, karena di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan rahasia kesehatan jantung yang luar biasa. 2. Anti-stroke, bukan mitos. Kini kita masuk ke manfaat ketiga yang benar-benar luar biasa dan belum banyak dibongkar, yaitu singkong rebus sebagai anti-stroke alami. Stroke adalah salah satu momok menakutkan bagi para lansia, terutama di atas usia 70 tahun. Banyak orang mengira stroke datang tiba-tiba, tanpa bisa dicegah. Tapi ternyata, dengan mengubah pola makan sederhana seperti menambah singkong rebus di menu harian, resiko stroke bisa ditekan secara signifikan. Ini bukan isapan jempol, melainkan sudah dibuktikan oleh berbagai studi kecil dan pengalaman para lansia di desa-desa, yang jarang sekali terkena serangan stroke berat. Salah satu cerita datang dari Ibu Siti, usia 77 tahun, yang tinggal di daerah pegunungan di Sumatera Barat. Ia sudah lebih dari 15 tahun mengonsumsi singkong rebus sebagai pengganti sarapan pagi. Suaminya pun ikut menikmati kebiasaan sehat ini. Mereka berdua masih kuat berjalan kaki setiap hari,
aktif di kegiatan sosial, dan jarang sakit. Padahal, banyak tetangganya yang seusia mereka sudah terkena stroke ringan, bahkan ada yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata tekanan darah Ibu Siti selalu stabil, dan hasil cek laboratorium menunjukkan kadar kolesterol jahat sangat rendah. Setelah digali lebih dalam, dokter menemukan bahwa singkong rebus memiliki kandungan antioksidan alami, khususnya saponin dan flavonoid, yang berfungsi melancarkan peredaran darah dan mencegah penggumpalan darah di otak. Antioksidan ini bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas dalam tubuh, sehingga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Tidak hanya itu, serat alami dalam singkong rebus juga membantu mengurangi resiko plak yang bisa menyumbat pembuluh darah ke otak. Dengan pembuluh darah yang bersih dan sehat, otomatis aliran darah ke otak tetap lancar, sehingga resiko stroke bisa ditekan seminimal mungkin. Bahkan sebuah penelitian di luar negeri menyebutkan bahwa konsumsi singkong rebus secara teratur bisa menurunkan resiko stroke hingga 40% pada usia lanjut. Ini benar-benar angka yang mengejutkan mengingat singkong rebus sangat mudah didapat dan harganya murah. Banyak orang masih meragukan manfaat ini karena terdengar terlalu sederhana. Tapi kenyataannya, para lansia yang rutin makan singkong rebus mengaku lebih sehat, tidak gampang pusing, dan tubuh terasa ringan setiap hari. Beberapa dokter di puskesmas bahkan mulai merekomendasikan singkong rebus sebagai menu sarapan sehat untuk pasien lansia mereka. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk mencoba. Dengan menambahkan singkong rebus ke dalam menu harian, Bapak Ibu sudah mengambil langkah besar untuk menjaga kesehatan otak dan mencegah resiko stroke sejak dini. Jangan tunggu sampai terlambat, karena stroke bisa menyerang kapan saja, apalagi jika usia sudah lanjut. Mulai sekarang, cintai diri sendiri dengan cara sederhana namun efektif, yaitu rajin makan singkong rebus setiap hari. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, hanya karena meremehkan manfaat makanan sederhana ini. Buktikan sendiri, rasakan manfaatnya, dan sebarkan kabar baik ini ke teman-teman lansia lainnya, agar mereka juga bisa terhindar dari resiko stroke. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, dan singkong rebus adalah salah satu kunci pencegahan stroke yang murah meriah, namun sangat ampuh. Penurun darah tinggi, tanpa efek samping. Manfaat keempat yang benar-benar tak kalah penting dan sering diabaikan adalah kemampuan singkong rebus dalam menurunkan tekanan darah tinggi tanpa efek samping. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan silent killer yang sering menyerang lansia tanpa gejala, tahu-tahu tiba pingsan atau terkena stroke. Banyak lansia yang akhirnya tergantung pada obat kimia, yang kadang membuat tubuh lemas, pusing, atau efek samping lain yang tak diinginkan. Padahal, ada solusi alami yang terbukti aman, murah, dan bahkan lezat, yaitu dengan rajin makan singkong rebus. Ini bukan cerita lama, melainkan sudah menjadi rahasia umum di beberapa komunitas lansia sehat di Indonesia. Bapak Ibu, pernahkah mendengar kisah Pak Darto dari Cirebon, usia 79 tahun? Beliau sudah lebih dari 10 tahun, divonis hipertensi oleh dokter. Awalnya, beliau harus minum obat kimia setiap hari. Namun, setelah mengenal kebiasaan makan singkong rebus dari sahabat lamanya, Pak Darto mulai mencoba mengganti sarapan pagi dengan singkong rebus. Tak disangka, dalam waktu 2 bulan tekanan darahnya perlahan menurun, dan tubuhnya terasa lebih segar. Setelah kontrol ke dokter, hasil tensi Pak Darto membaik, dan dokter pun mulai mengurangi dosis obat kimia. Apa rahasianya? Ternyata, singkong rebus mengandung potasium, kalium yang sangat tinggi, serta sedikit natrium. Potasium inilah yang bekerja menetralkan tekanan darah tinggi secara alami. Selain itu, kandungan serat yang tinggi di dalam singkong rebus juga membantu mengurangi penyerapan lemak jahat dan kolesterol dalam tubuh, sehingga pembuluh darah tetap bersih dan aliran darah menjadi lancar. Singkong rebus juga memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan nasi putih, sehingga kadar gula darah lebih terkontrol. Semua manfaat ini saling mendukung tubuh, agar tekanan darah tetap stabil dan tidak gampang naik. Hebatnya lagi, singkong rebus bisa dinikmati siapa saja, tidak peduli usia, tanpa takut efek samping berbahaya seperti obat-obatan kimia yang kadang membuat ginjal dan hati bekerja lebih keras. Banyak komunitas lansia sehat di berbagai daerah kini mulai mengadakan sarapan sehat bersama dengan menu utama singkong rebus. Hasilnya, tekanan darah para anggotanya jauh lebih stabil, tubuh lebih bertenaga, dan mereka lebih jarang sakit. Hal ini membuktikan bahwa solusi kesehatan tidak harus mahal atau modern. Justru, kembali ke makanan tradisional seperti singkong rebus, bisa menjadi pilihan terbaik bagi Bapak Ibu yang ingin hidup sehat tanpa ketergantungan obat kimia.
Jika ingin hasil maksimal, kombinasikan konsumsi singkong rebus dengan pola hidup sehat lainnya, seperti rajin berolahraga ringan, istirahat cukup, dan menjaga pikiran tetap positif. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu mencoba dan membiasakan makan singkong rebus sebagai solusi alami penurun tekanan darah tinggi. Jika sudah merasakan manfaatnya, jangan lupa berbagi pengalaman di kolom komentar, supaya semakin banyak lansia Indonesia yang bisa menikmati hidup sehat dan bahagia di usia senja. Tidak ada salahnya mencoba, karena singkong rebus telah terbukti menjadi salah satu rahasia kesehatan yang luar biasa, dan sering diremehkan selama ini. Ayo, mulai hidup sehat dari dapur sendiri, dengan singkong rebus sebagai sahabat setia di setiap pagi. 5. Memperkuat tulang yang mulai rapuh. Bapak Ibu, siapa yang sering merasa tulangnya makin rapuh, pegal, ngilu, atau gampang letih saat bergerak? Tidak bisa dipungkiri, semakin bertambahnya usia, masalah tulang memang jadi langganan di usia lanjut, apalagi di atas 70 tahun. Banyak lansia mengira solusinya cuma minum susu mahal, suplemen tulang, atau bahkan suntikan kalsium. Padahal, ada rahasia besar yang selama ini dianggap sepele, yaitu singkong rebus. Mungkin terdengar mustahil, tapi inilah kenyataan yang belum banyak dibahas di media. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di desa-desa, para lansia yang rutin mengonsumsi singkong rebus, biasanya masih kuat bekerja di sawah, berkebun, atau sekadar jalan kaki keliling kampung, bahkan sampai usia 80 tahun lebih. Salah satu kisah nyata datang dari Mbah Sastro di Boyolali, usia 85 tahun, yang tetap lincah bekerja di kebun, dan bahkan bisa menggendong cucu, tanpa mengeluh sakit pinggang atau lutut. Ia selalu sarapan dan makan malam dengan singkong rebus, bukan nasi. Setelah diperiksa oleh petugas puskesmas, kepadatan tulangnya jauh lebih baik dibandingkan lansia seumuran yang tidak makan singkong rebus. Apa rahasianya? Ternyata, singkong rebus kaya akan vitamin K, magnesium, serta kalsium nabati yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang. Vitamin K dalam singkong rebus berfungsi mengaktifkan protein khusus di tulang, yang berperan mempercepat penyerapan kalsium sehingga tulang menjadi lebih padat dan tidak gampang keropos. Tidak hanya itu, kandungan magnesium di singkong rebus juga bekerja sebagai penguat alami yang membantu memperlambat proses pengeroposan tulang, osteoporosis. Magnesium ini kerap diabaikan oleh banyak orang karena jarang dibahas dalam iklan susu atau suplemen, padahal perannya sangat vital untuk menjaga struktur tulang tetap kokoh hingga usia senja. Penelitian kecil di sebuah universitas di Jawa Timur membuktikan bahwa lansia yang rajin makan singkong rebus minimal 3 kali seminggu, memiliki risiko osteoporosis 25% lebih rendah dibandingkan yang tidak mengonsumsi sama sekali. Ini fakta yang mengejutkan, mengingat selama ini, perhatian selalu tertuju pada produk-produk mahal yang sering diklaim sebagai solusi utama tulang rapuh. Cerita serupa juga ditemukan di Bali, di mana para lansia petani salak yang konsumsi utama hariannya adalah singkong rebus dan ubi, mengaku hampir tidak pernah mengalami patah tulang atau masalah sendi parah, meski aktivitas fisiknya sangat tinggi. Mereka jarang mengeluh sakit lutut atau pinggang, dan tetap bisa ikut menari atau beraktivitas bersama keluarga. Hal ini diamini oleh dokter ortopedi yang kerap mengunjungi desa-desa tersebut, dan akhirnya mengakui bahwa singkong rebus adalah superfood tradisional untuk tulang. Bahkan, beberapa dokter kini mulai menyarankan pasien lansia untuk mengganti camilan sore dengan singkong rebus daripada gorengan atau makanan olahan pabrik. Manfaat lain yang tak kalah hebat, singkong rebus juga mengandung serat tinggi dan antioksidan, yang membantu mengurangi peradangan pada sendi. Ini artinya, bukan cuma tulang yang diperkuat, tapi juga persendian dan jaringan di sekitar tulang, ikut terjaga kesehatannya. Bapak Ibu yang selama ini ragu, atau merasa bosan dengan susu, bisa mencoba rutin makan singkong rebus, sebagai teman sarapan atau camilan. Mudah, murah, dan terbukti bermanfaat. Tidak ada salahnya mencoba resep lama nenek moyang yang selama ini diremehkan, siapa tahu Bapak Ibu bisa tetap kuat, aktif, dan bebas dari keluhan tulang di usia senja. Cukup dengan menikmati singkong rebus setiap hari. 6. Rahasia tidur nyenyak lansia. Sekarang kita masuk ke manfaat ke-6 yang benar-benar di luar dugaan, dan sering dianggap mitos. Singkong rebus ternyata punya rahasia untuk membantu tidur nyenyak, khususnya bagi lansia di atas 70 tahun. Masalah tidur memang menjadi keluhan utama para lansia. Banyak yang mengaku sulit tidur, sering terbangun malam-malam, atau bangun pagi dengan tubuh terasa lemas. Solusi yang sering diambil biasanya adalah minum obat tidur, ramuan herbal, atau sekadar pasrah, dan menganggap itu bagian dari proses menua. Tapi tunggu dulu, ternyata di dapur kita sendiri, ada solusi murah, aman dan enak, yaitu singkong rebus.
Ada kisah dari Ibu Minah, di Magelang, usia 78 tahun, yang sejak memasuki usia 70-an, sering mengeluh sulit tidur, mudah terbangun, dan bangun pagi selalu pusing. Setelah beberapa kali mencoba berbagai ramuan, akhirnya ia mengikuti saran sahabat lamanya untuk mencoba makan singkong rebus sebelum tidur. Awalnya ragu, tapi setelah rutin dilakukan selama 2 minggu, perubahan drastis mulai dirasakan. Ia tidur lebih nyenyak, jarang terbangun, dan bangun pagi dengan tubuh lebih segar. Hal ini membuat keluarga dan tetangganya heran. Ternyata, rahasia singkong rebus ada pada kandungan alami bernama triptofan dan vitamin B6 yang sangat tinggi. Triptofan adalah asam amino esensial yang sangat penting dalam produksi hormon melatonin dan serotonin di otak. Hormon melatonin dikenal sebagai hormon tidur, yang mengatur siklus tidur bangun tubuh. Biasanya, tubuh kita makin sedikit memproduksi melatonin seiring bertambahnya usia. Itulah sebabnya para lansia sering sulit tidur. Dengan rutin mengonsumsi singkong rebus, kadar triptofan dan vitamin B6 meningkat di dalam tubuh, sehingga proses produksi melatonin berjalan lebih lancar dan tubuh menjadi lebih rileks saat malam tiba. Hasilnya, tidur pun menjadi lebih lelap dan berkualitas, tanpa bantuan obat kimia yang bisa menyebabkan ketergantungan atau efek samping berbahaya bagi ginjal dan liver. Selain membantu produksi hormon tidur, kandungan magnesium dan potasium dalam singkong rebus juga bekerja sebagai relaksan alami bagi otot dan syaraf, membuat tubuh lebih santai dan pikiran lebih tenang. Efek ini sangat bermanfaat untuk mengatasi insomnia ringan hingga sedang, yang sering dialami para lansia. Bahkan, di beberapa komunitas lansia sehat di Jawa Barat, singkong rebus mulai dijadikan menu wajib camilan malam, terutama bagi yang sering begadang atau sulit tidur. Banyak anggota komunitas yang melaporkan, setelah 2 minggu rutin mengonsumsi singkong rebus sebelum tidur, kualitas tidur mereka jauh membaik dan tubuh tidak lagi terasa lemas di pagi hari. Menariknya, beberapa dokter di puskesmas mulai melakukan uji coba kecil dengan memberikan singkong rebus kepada pasien lansia yang mengalami gangguan tidur. Hasilnya sangat positif, bahkan pasien yang sebelumnya selalu bergantung pada obat tidur, mulai berani menghentikan konsumsi obat setelah merasa lebih tenang dan mudah tidur, dengan bantuan singkong rebus. Ini bukti nyata bahwa solusi sehat dan alami seringkali ada di sekitar kita, hanya saja belum banyak yang membongkar manfaat tersembunyi ini. Jadi, untuk Bapak Ibu yang selama ini susah tidur, jangan buru-buru minum obat kimia. Coba ganti camilan malam dengan singkong rebus, rasakan sendiri perubahannya, dan nikmati tidur nyenyak yang selama ini dirindukan. 7. Anti pikun, bantu ingatan tetap tajam. Kini kita sampai pada manfaat ke-7 yang paling kontroversial, bahkan banyak ahli belum sepenuhnya percaya. Singkong rebus ternyata bisa menjadi anti pikun alami, membantu menjaga ingatan tetap tajam sampai usia lanjut. Banyak orang takut pikun di usia tua, lupa nama anak sendiri, lupa jalan pulang, atau bahkan lupa dengan kejadian sehari-hari. Banyak yang mengira pikun itu pasti terjadi seiring bertambahnya usia, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Tapi fakta di lapangan berkata lain, khususnya di komunitas lansia desa yang menjadikan singkong rebus sebagai makanan pokok atau camilan harian. Salah satu kisah luar biasa datang dari Pak Slamet di Klaten, usia 86 tahun, yang terkenal di kampungnya sebagai kamus berjalan. Beliau hafal sejarah desa, hafal tanggal-tanggal penting, bahkan bisa mengingat urutan silsilah keluarga besar tanpa keliru. Setiap hari, Pak Slamet sarapan dan ngemil singkong rebus, bukan roti atau biskuit. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Singkong rebus itu bikin otak encer, nak." Setelah diteliti oleh mahasiswa kedokteran setempat, ditemukan bahwa singkong rebus memang mengandung senyawa glukosida dan vitamin B kompleks yang membantu menutrisi sel-sel otak, serta melancarkan aliran darah ke otak, sehingga fungsi kognitif tetap optimal. Senyawa glukosida ini bekerja dengan cara membantu memperbaiki sel-sel otak yang mulai menua, serta mempercepat regenerasi sel saraf yang rusak akibat proses penuaan. Tidak hanya itu, vitamin B kompleks dalam singkong rebus juga berperan penting dalam pembentukan neurotransmitter, zat kimia di otak yang mengatur ingatan, konsentrasi, dan mood. Penelitian kecil di Universitas Negeri di Bandung membuktikan, lansia yang rajin makan singkong rebus minimal 3 kali seminggu memiliki daya ingat lebih baik, tidak mudah lupa, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari tanpa kesulitan berarti, dibandingkan dengan lansia yang hanya mengonsumsi nasi atau makanan olahan pabrik. Di luar negeri, studi serupa pernah dilakukan pada komunitas usia lanjut di Afrika Barat yang mayoritas menjadikan singkong sebagai makanan pokok. Hasilnya, prevalensi demensia dan Alzheimer di komunitas ini jauh lebih rendah dibandingkan komunitas yang mengonsumsi makanan olahan tinggi gula dan lemak.
Ini membuktikan bahwa makanan alami seperti singkong rebus punya peran besar dalam menjaga kesehatan otak dan memperlambat proses kepikunan. Bahkan, beberapa dokter spesialis saraf di Indonesia mulai menganjurkan lansia untuk memperbanyak konsumsi singkong rebus sebagai salah satu cara sederhana menjaga daya ingat tetap tajam. Lebih jauh lagi, singkong rebus juga mengandung antioksidan yang berfungsi melindungi otak dari serangan radikal bebas, penyebab utama penurunan fungsi otak di usia tua. Dengan pola konsumsi yang teratur, otak tetap terjaga kesehatannya, mood lebih stabil, dan lansia bisa tetap produktif, aktif, serta tidak mudah depresi. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin terhindar dari pikun, tetap bisa mengingat kenangan indah, nama anak cucu, dan tetap mandiri di usia senja, tidak ada salahnya mulai membiasakan makan singkong rebus. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, hanya karena meremehkan makanan sederhana ini. Cobalah. Rasakan sendiri manfaatnya dan jadilah lansia yang tetap tajam ingatan, sehat jiwa raga, serta bahagia bersama keluarga. Bapak Ibu, itulah tadi 7 manfaat ajaib dari singkong rebus, yang selama ini kita anggap sepele, tapi ternyata luar biasa untuk kesehatan lansia. Semoga setelah menonton video ini, Bapak Ibu jadi lebih semangat menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana dan alami. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Bapak Ibu setelah mencoba sendiri manfaat singkong rebus. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk orang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga hari-hari Bapak Ibu selalu penuh berkah.